Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan. Puji syukur kita bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya bersuka cita saya bisa bertemu walaupun hanya kita bertatap muka tapi ada jarak. Dan itu semua tetap menjadikan sukacita karena Tuhan sudah melindungi kami, memberkati kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibadah pada hari ini dipimpin oleh Penatua Jamie Hanok Nafi. Begitu, mari kita masuk dalam ibadah dan kita akan untuk itu saya undang berdiri, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 6. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Baik, mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang telah menuntun kami di dalam acara pada pagi hari ini, ibadah ini. Kiranya Tuhan di dalam ibadah ini kami serahkan semua hanya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berdoa. Amin. Kita bersama-sama membaca litani pujian Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Demikian litani pujian pada pagi hari ini. Itu saya persilakan Bapak Ibu duduk. Kita bersama-sama menyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Kidung Jemaat 158. Rahmat-Mu, beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita berjumpa lagi dalam kebaktian acara PKLU di pagi hari yang berbahagia ini. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan atau pembacaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan bagian bacaannya. Bacaan firman Tuhan hari ini berdasarkan Sabda Bina Umat, terambil dari 2 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Korintus 7 ayat 1 sampai 7. Mari dipersiapkan bagian bacaannya. Kalau sudah, sama-sama mari kita tunduk kepala mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk
kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Kini tiba saatnya kami akan datang bersama-sama untuk membahas sebagian daripada firman-Mu, yaitu dari 2 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan, Engkau beserta dengan kami, sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca. Diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami dan layakkanlah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Kita sama-sama akan membaca firman Tuhan ini. 2 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di bawah terang judul Sukacita sesudah duka cita. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan dan tidak seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah kukatakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacita melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang nikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambah sukacitaku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang sudah mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di tahun 2022 ini. Kita sudah berjalan menghabiskan 2 bulan. Bulan Januari 28 hari dan bulan Februari ini kita sampai dengan 31 hari ya. Nah, sehingga kita sudah cukup jauh berjalan di tahun 2022 ini. Tentu banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini, Paulus mau berbicara kepada kita bagaimana kehidupan kita dalam berjemaat. Bapak Ibu tentu mengetahui atau sedikit saya kasih informasi tentang Korintus. Korintus ini satu daerah yang cukup maju pada waktu itu. Dia di daerah pelabuhan, punya rumah sakit yang bagus, kedokteran yang bagus, juga tentu punya perdagangan, punya bank yang bagus untuk waktu itu. Nah, di dalam kehidupan orang-orang Korintus, macam-macam orang yang ada di situ. Campur baur, segala macam orang ada di situ karena itu kota perdagangan. Dan lagi di situ ada satu kuil yang sangat tidak mengenakan bagi orang. Jadi orang-orang semua campur aduk di dalamnya. Sehingga di dalam pelayanan Paulus tentu banyak hal yang membuat halangan. Belum lagi tantangan dari orang Yahudi sendiri kepada Paulus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentunya tantangan-tantangan ini menghambat pelayanan. Menghambat pelayanan yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca bagian ini tidak terlepas dengan apa yang ada di dalam pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Coba kita perhatikan. Pasal 2 ayat 12 sampai 13 apa sih dia bilang? Pasal 2 ayat 12 sampai 13. Di situ dia katakan, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus,
aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Nah, ini ada kaitannya. Sehingga Paulus ketika turun untuk menyelesaikan masalah di Korintus bukan tambah selesai tetapi menjadi masalah. Nah, lalu tentunya dalam kehidupan ini ada juga orang yang harus membantu kita. Lewat Titus diutuslah ke sana berbicara dengan jemaat di sana dan terjadilah apa yang dikatakan rekonsiliasi. Jadi ada hubungan yang baik, membangun kembali hubungan yang baik. Jadi di dalam pasal ini terjadilah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, mari kita simak kembali sesuatu terjadi. Peristiwa di Korintus telah terjadi sesuatu yang salah dalam upaya untuk mengatasi semuanya itu. Paulus pasti bahwa ada saatnya kita hadirkan dan perlu kita menyelesaikan suatu masalah dengan tegas. Dalam ketegasan itu ada pihak yang senang dan juga ada pihak yang tidak senang. Tetapi apapun itu kita harus menyelesaikan semua masalah sehingga dengan penyelesaian masalah pelayanan itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Nah, kalau orang membiarkan segala situasi berbahaya makin berkembang hanya karena menghindari berurusan dengan orang lain supaya kita aman, nah ini tidak pas. Orang tua yang tidak memberlakukan disiplin karena mereka takut akan hal-hal yang tidak menyenangkan. Orang yang tidak mau menghadapi bahaya hanya karena mencari aman. Pada akhirnya hanyalah menimbulkan masalah besar di dalam kehidupan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini hidup membutuhkan orang lain. Terkhususnya lagi kita yang sudah lansia. Seperti saya yang sudah umur 56 tahun. Bukan 56, 65. Dalam kurang beberapa waktu lagi. Sehingga kita ini saling membutuhkan di antara kita. Kita saling membutuhkan, kita tidak bisa hidup sendiri. Terkadang orang katakan bahwa kita jangan berharap kepada manusia. Kita harus berharap kepada Tuhan. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Kita harus berharap kepada Tuhan. Tetapi dalam berharap kepada Tuhan tentu kita juga memerlukan hubungan yang baik antara kita dengan orang lain. Kita dengan sesama. Kita tidak bisa hidup tanpa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kadang-kadang kita sudah tua, kita bisa ditinggalkan oleh anak-anak, oleh cucu dan keluarga. Sehingga kita tinggal sendiri. Di saat kita dalam kesendirian, tentu kita membutuhkan bantuan orang lain. Katakanlah misalnya ada lampu yang mati di kamar mandi. Tidak mungkin kan kita bisa naik-naik tangga untuk memperbaiki lampu. Kita harus minta bantuan orang lain. Nah, terkadang kita ini sebagai orang tua, kita juga tidak bisa memposisikan atau lupa memposisikan diri kita sebagai orang tua. Sehingga terjadi konflik di dalam kehidupan rumah tangga kita. Lalu anak-anak pergi, cucu pergi, keluarga pergi, meninggalkan kita sendiri. Nah, hal ini kan tidak pas. Seperti pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Ketika itu Paulus juga tentu mengutus orang lain. Di sini kita baca tadi mengutus Titus untuk berbicara dengan jemaat di sana. Dan ketika Titus datang, penyelesaian itu terjadi dan kabar baik yang dibawa oleh Titus kepada Paulus. Masalah selesai. Nah, terkadang kita demikian. Kita terlalu sempit menerjemahkan firman Tuhan. Seakan-akan apa yang sudah dikatakan itu jangan berharap kepada manusia, kita betul-betul menerapkan itu. Kita lupa bahwa Tuhan memakai siapa saja untuk menolong dan membantu kita. Mungkin saudara pernah baca di koran atau nonton TV atau mungkin pernah browsing. Melihat ada orang di luar negeri yang sampai sudah meninggal di rumahnya selama 2 tahun. Karena usia sudah tua, tinggal sendiri, tidak ada orang. Ketika tidak ada kabar, tetangga datang periksa, panggil polisi. Begitu pintu dibuka, orang itu sudah tinggal rangka saja. Sudah selesai hidupnya. Karena apa? Karena menerjemahkan begitu sempit. Bahwa kita tidak memerlukan orang lain. Kita hidup, kita saling memerlukan. Kenapa? Ketika kita sudah tua, sakit-sakitan. Orang Manado bilang kuping supongo.
mata sudah kabur, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita sampai dengan sekarang. Kenapa? Tentu ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi saksi bagi orang muda. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Banyak hal yang terjadi tidak usah kita tutup-tutupi. Ketika kita dalam keadaan hari tua, kehidupan kita bukan makin baik tetapi makin sengsara. Bahkan ada mungkin Bapak Ibu lihat di jalan orang becak, tukang becak sudah usia 60-70 tahun. Bahkan lebih, mereka harus mengayuh becak untuk mencari sesuap nasi. Untuk mencari nafkah bagi diri, istri, dan mungkin juga anak-anak dan keluarga. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang salah dalam kehidupan ini? Apalagi atau terlebih lagi kita sebagai orang Kristen. Kita bersaksi bahwa Kristus kita atau Allah kita adalah Allah yang hidup, yang kaya, yang segala macam. Tetapi kehidupan kita tidak seperti itu. Makanya ketika saya khutbah di beberapa tempat di GP, Gerakan Pemuda, anak-anak muda, saya tekankan kepada mereka bahwa kalian ini sekarang masih muda, waktu masih panjang. Harus ada target dalam hidup ini. Karena kita hidup ini kan harus ada tujuan hidup kita. Sebenarnya saya hidup ini mau ngapain? Nah, biasakan diri dalam bekerja keras, membangun hubungan dengan siapapun, dan jangan lupa untuk menabung. Tidak usah beli barang yang tidak diperlukan, kalau memang tidak sangat diperlukan. Jangan ikut-ikut tren karena keadaan. Makanya saya bilang, ayo mulai sekarang kamu target sampai umur sekian saya harus punya rekening deposito paling tidak 5 miliar. Saya diketawain oleh anak-anak. Wow, uang 5 miliar dari mana Pak? Saya katakan, dari Tuhan melalui kamu kerja. Kalau kamu tidak mempersiapkan dirimu untuk hari tua, lihatlah banyak contoh orang yang dalam keadaan hari tua. Ditinggal oleh anak-anak, ditinggal oleh cucu, tinggal oleh keluarga. Bahkan ada yang sampai harus masuk ke panti jompo. Syukur-syukur kalau bisa masuk di panti jompo. Kalau tidak, dia terlantar di pinggir jalan. Kalau kita di Surabaya, mungkin bisa dijemput sama Satpol PP lalu dibawa ke Liponsos. Bagaimana ini? Apakah saudara mau nanti ketika saudara hari tua seperti itu? Tentu kita tidak mau. Karena begini anak-anak yang saya kasihi, saya katakan kepada mereka. Jangan sampai nanti ketika kamu sudah tua seperti kita baru kamu menyesal. Karena ketika masih muda kamu tidak mau melaksanakan hal-hal yang dipersiapkan ketika kamu masuk di hari tua. Ketika kamu sudah hari tua kamu tidak bisa lagi melakukan hal itu. Baru kamu menyesal. Ketika muda, orang bilang muda foya-foya, tua kaya raya masuk surga. Itu kan teorinya begitu. Tetapi apakah seperti itu? Muda kita kuat, diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan tenaga yang bagus, semua yang bagus, pikiran yang bagus. Mari kita membangun hubungan yang bagus. Bukan hanya dengan Tuhan saja, tetapi dengan manusia juga tentunya. Sehingga kita menerjemahkan firman Tuhan ini, jangan berharap kepada manusia, tidak sesempit itu. Tapi kita membangun hubungan, membangun network. Orang bilang, anak muda bilang begitu. Sehingga dalam membangun hubungan itu kita sengaja atau tidak, sadar atau tidak, kita juga sudah menjadi saksi bagi Tuhan. Dalam kehidupan kita. Sejak dari muda kita sampai tua kita. Firman Tuhan kan bilang, sampai aku menjaga kamu sampai masa tuamu, sampai memutih rambutmu. Ya, itu firman sangat luar biasa. Tetapi kan tidak hanya cukup di situ. Bagaimana ketika kita sudah tua, harus kontrak rumah dari satu rumah ke satu rumah. Kita harus mungkin terpaksa harus kos-kosan di tempat yang berhimpit-himpitan. Nah waktu muda kita ngapain saja? Kita tidak mempersiapkan diri kita ketika kita masuk di dalam hari tua. Nah firman Tuhan hari ini paling tidak mengajarkan kepada kita seperti itu. Bahwa janganlah kita menerjemahkan firman Tuhan secara sempit. Jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Tuhan saja. Ini ya benar, tapi tidak sedemikian sempit firman ini tadi atau ayat itu tadi. Tapi kita harus membangun hubungan yang baik untuk mempersiapkan masa tua kita. Karena kita tidak menyiapkan untuk kerajaan surga. Kerajaan dunia juga kita harus mempunyai sesuatu selama kita hidup di dalam dunia ini. Banyak kan Bapak Ibu kita melihat orang-orang dalam hari tua sudah sakit-sakitan. Keadaan tidak menentu. Bahkan ada yang sampai meninggal juga sulit untuk terurus. Hal-hal kecil juga kita tidak perhatikan. Sebagai anggota jemaat kita tidak terdaftar
di gereja, atau mungkin kita terdaftar tapi kita tidak pernah nongol di gereja kita. Nah, ketika kita tidak ada, akhirnya apa yang terjadi? Orang yang datang juga itu-itu saja mungkin. Sehingga terjadilah ketidakdamaian sejahtera dalam hati keluarga yang ditinggalkan. Nah, oleh karenanya firman Tuhan hari ini mau mengajarkan atau mengingatkan kepada kita, supaya kita betul-betul mempersiapkan diri kita ketika kita masih muda untuk masuk di hari tua. Sehingga ketika kita di hari tua ada damai sejahtera dan kehidupan kita menjadi contoh bagi anak cucu, keluarga dan sesama kita. Bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan? Kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kalau kehidupan kita jauh dari apa yang diharapkan. Karena satu hal yang perlu saudara ingat, dan kita semua ingat bahwa manusia itu memandang apa yang ada di depan kan. Makanya ada kata-kata bilang kita jangan melihat buku dari covernya, tapi dari isinya. Tetapi dalam kenyataan orang kan belum melihat dalamnya, orang kan melihat dari luarnya dulu. Itu kan yang terjadi. Nah, marilah kita bersama-sama membangun hubungan yang erat di antara kita. Dalam keadaan seperti apapun, kita harus memposisikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan, membangun hubungan yang mesra, membangun hubungan yang baik. Ketika ada kekeliruan, marilah kita saling memaafkan di antara kita. Sehingga ada damai sejahtera dalam hati kita. Janganlah kita menyimpan akar pahit terus menerus sampai hari tua kita, bahkan sampai kita turun ke kubur. Terkadang kan kita mendengar ada orang katakan, sampai mati pun aku gak mau kenal kamu lagi. Apa pantas kita sebagai anak Tuhan kita berbuat demikian? Tentunya tidak pantas. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membangun satu SBU kita hari ini bilang, kesabaran, ketegaran, dan kebesaran hati yang Allah berikan dalam hati Rasul Paulus telah membuahkan hasil yang sempurna, sekalipun kata-kata tegas dan lugas ia tuliskan dalam suratnya bagi jemaat Korintus. Kita perlu ditegur dengan cara keras. Janganlah saudara merasa tersinggung ketika saudara ditegur. Tetapi saudara simak baik-baik teguran itu dan kita memperhatikan teguran itu. Karena Tuhan Allah juga memberikan teguran kepada kita dengan keras juga. Kan begitu. Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Tuhan sayang kepada kita semua. Tetapi di balik kasih sayang Tuhan kepada kita, Tuhan juga tegas menegur kita di dalam segala hal. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Kita yang sudah tua, marilah kita membangun hubungan yang baik dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, sehingga kita bisa menjadi satu panutan atau satu contoh yang sangat bagus kepada keluarga kita. Hari kemarin saya ada baca di Ayub ya, sebentar saya lihat dulu. Di Ayub pasal 17 kalau nggak salah. Sebentar saya lihat dulu. Di situ dia katakan, ini saya sudah. Nah, di Ayub pasal 12 ayat 12 dia bilang begini. Konon hikmat ada pada orang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Saya ulang. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Jadi kita orang tua ini, kita punya hikmat dan kita punya pengertian yang harus kita sampaikan kepada orang yang lebih muda. Jangan orang muda yang berbalik mengajar kepada kita. Dan kita dalam ketegasan kita tentu ketegasan yang tidak menyakitkan hati orang lain. Terkadang memang tegas itu juga menyakitkan hati orang lain. Tetapi ketika kita mau membuka hati kita, membuka diri kita membangun hubungan yang baik dengan anak-anak, dengan cucu, dengan keluarga, maka terjalinlah hubungan yang mesra. Sehingga ada damai sejahtera. Hidup kita makin tua. Memang orang makin tua otomatis fisik juga berkurang kekuatannya, penglihatan kurang bagus. Tetapi sudah saya katakan di depan tadi, hikmat dan pengertian diberikan oleh Tuhan kepada kita orang tua. Kita punya satu karisma yang sangat luar biasa, sehingga kita mempergunakan karisma itu untuk menyampaikan kepada anak-anak kita bagaimana menjalani kehidupan. Menjadi contoh bagi mereka. Kita tidak boleh menutup-nutup masalah bahwa ini loh, kalian ketika masih muda seperti aku, tidak mau dengan sungguh-sungguh, ketika tua jadinya seperti ini.
Tapi ketika kamu masih muda, semua masih kuat, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, memperhatikan peraturan-peraturan, baik peraturan Tuhan maupun peraturan manusia, maupun peraturan negara. Karena pemerintah, tidak ada pemerintah yang tidak diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Nah, kita mempersiapkan. Sekarang kita bekerja, katakanlah kita tamat kuliah umur 25 tahun. Misalnya demikian. Kita bekerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, ketika kita bekerja tentu kita harus mempersiapkan semua itu untuk masuk dalam usia PKLU. Sehingga ketika kita nanti dalam PKLU mungkin kita tidak kaya raya. Tetapi untuk menunjang kehidupan kita di hari tua tidak ada kekurangan. Itu yang harus kita perhatikan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita membangun damai sejahtera di dalam kehidupan kita, dan kita pun juga menjadi saksi bagi anak cucu kita, bagi keluarga, bagi orang lain, bagi tetangga dan sesama kita. Sehingga di situ nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang harus kita perhatikan. Semoga firman Tuhan yang begitu indah di hari ini, renungan yang pendek ini bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan berjemaah kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan dalam hubungan kita dengan sesama. Penting sekali itu saudara perhatikan, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita juga membangun hubungan dengan sesama. Dengan membangun hubungan dengan sesama, berkat Tuhan melimpah atas kita. Dan kita juga boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Itu harus kita perhatikan. Dan walaupun kita sudah dalam keadaan tua, kita dalam keadaan sakit, orang selalu datang kepada kita untuk hikmat dan kebijaksanaan daripada kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi bukanlah kita menjadi orang tua yang hanya mengomel-ngomel saja. Kita menjadi orang tua yang penuh dengan segala macam omongan yang menyakitkan hati orang lain. Tetapi kita sebagai orang tua menyampaikan kabar baik kepada sama kita. Kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita. Sehingga damai sejahtera selalu ada dalam hati dan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat dan kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu kepada kami di hari ini. Biarlah firman-Mu itu tinggal menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga dalam kehidupan kami di saat kami dalam keadaan hari tua, baik kami dalam keadaan sehat maupun kami dalam keadaan sakit, kami juga menjadi panutan bagi orang-orang muda, bagi keluarga, bagi sesama kami Tuhan. Janganlah ketika kami dalam hari tua justru kami ditinggalkan oleh keluarga, oleh karena kami sendiri tidak mempersiapkan hati dan hidup kami untuk masuk di hari tua kami. Tapi melalui firman Tuhan di hari ini banyak hal yang kami dapat, bahwa kami harus menjadi saksi bagi Tuhan dan membawa damai sejahtera. Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Terima kasih Bapa di sorga. Saya mendoakan bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir atau mungkin tidak bisa dengar acara ini, tidak bisa bersama-sama dengan kami dalam keadaan sakit. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, Tuhan datang melawat mereka.
Sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan memberkati obat-obatan yang diminum, peralatan yang dipakai. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati para medis. Sehingga melaluinya dan melalui biru-biru Tuhan Yesus, mereka boleh disembuhkan. Yang dalam keadaan kesendirian, Tuhan boleh datang menghibur mereka. Tuhan boleh datang menguatkan mereka. Sehingga mereka tidak merasa sendiri. Tapi mereka merasa bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga selalu memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan dalam keadaan seperti apapun. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati semua yang hadir bersama-sama dengan kami hari ini. Saya juga mendoakan bagi pengurus PKLU GPIB Bukit Zaitun, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, semua pengurus dan semua anggota PKLU GPIB Bukit Zaitun khususnya, dan semua anggota PKLU dimanapun mereka berada yang boleh mendengar siaran kami ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Yang putus asa, Tuhan menghiburkan mereka. Bahwa Tuhan ada dalam keadaan apapun. Mungkin mereka ditinggalkan oleh anak, oleh cucu, oleh keluarga. Tetapi janganlah karena itu lalu membuat mereka menjadi putus asa. Tetapi melaluinya mereka makin ditegarkan. Dan mereka boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di sorga. Saya juga mendoakan bagi kami jemaat GPIB Bukit Zaitun di sini. Tuhan memberkati pendeta kami, memberkati kami para presbiter dan keluarga, pendeta dan keluarga, pegawai kantor, dan juga tentu jemaat yang terlibat di dalam GPIB Bukit Zaitun. Sehingga segala pergumulan yang ada di dalam kehidupan gereja kami, biarlah kami menyelesaikannya bukan dengan kekuatan kami, tapi kami menyelesaikan dengan pertolongan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan berjemaat kami. Tuhan terima kasih, saya mendoakan bagi jemaat kami GPIB Bukit Zaitun yang ada di sektor 1, 2, dan 3. Mereka dalam keadaan sulit, mereka dalam keadaan galau, mereka ada dalam keadaan putus asa. Mereka juga ada dalam keadaan sakit. Tuhan, biarlah kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka boleh menghiburkan mereka. Sehingga mereka tidak merasakan sendiri, tapi mereka merasakan kehadiran Tuhan. Dan biarlah dalam keadaan sulit itu semua, kami mempergunakan sebagai kekuatan kami dalam hidup ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi, biarlah firman yang sudah kami dengar bersama-sama tinggal menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami, anggota PKLU, dimanapun kami berada, kami tetap menjadi saksi bagi Tuhan. Kekuatan Tuhan selalu ada dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam jiwa kami. Dalam keadaan kami seperti apapun. Baik kami dalam keadaan sehat maupun kami dalam keadaan tidak sehat. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau tahu bagaimana keadaan kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Di pagi hari yang berbahagia ini tak lupa juga kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Mulai dari presiden kami, wakil presiden, para menteri, anggota parlemen, semua yang terlibat dalam pemerintahan Republik Indonesia yang tercinta ini. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Terutama khususnya bagi kami di Jawa Timur. Kami mendoakan gubernur kami, wakil gubernur dan semua jajarannya. Dan kami yang di kota Surabaya. Kami juga mendoakan bagi wali kota kami. Wakil wali kota, anggota DPR, semua aparat pemerintah yang ada di kota Madia. Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati mereka semua. Sehingga mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Dan melalui mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Semoga dengan pertolongan Tuhan, COVID-19 atau Omikron boleh berlalu. Dan kami boleh beribadah. Kami beribadah dengan tenang. Semua rumah ibadah. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami di hari ini. Sekali lagi Bapa, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar tinggal menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita dan sumber pengharapan kami. Sumber berkat kami. Kami sudah berdoa seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami pun juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam persembahan. Kita masuk dalam pengucapan syukur kita. Untuk itu kita akan mempersembahkan persembahan kita sambil mengingat ayat Alkitab yang terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Terima kasih. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Dan kita menyanyi dari Gita Bakti 80. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Baik Bapak Ibu, saya undang berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa, mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Penyayang, hati kami diliputi rasa syukur dan yang meluap-luap oleh karena kasih setia dan kebaikan-Mu yang nyata bagi kami senantiasa. Terimalah syukur kami serta kuduskan persembahan kami agar dapat dipakai untuk pekerjaan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Kita akan masuk di dalam amanat pengutusan. Untuk itu sama-sama kita akan menyanyi dari Gita Bakti 252. Baitnya yang pertama. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat saya persilakan berdiri. Mari kita menutup kebaktian ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami dalam kebaktian kami di pagi hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi sebelumnya kami mohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kebaktian selesai, dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua.